Nah, setelah ini dijalankan, maka proses berikutnya adalah harusnya ini ya. Maka proses berikutnya yang dijalankan adalah ini. Nah, jadi setelah metode read data selesai dijalankan, maka akan dijalankan baris berikutnya. Nah, di baris berikutnya itu ada pemanggilan metode sorting data. Oke, metode sorting data. Nah, untuk sortingnya sendiri itu sama seperti soal lesson 02 ya. Itu sama seperti ini. Nah, bagi yang sudah mengerjakan dengan bubble sort, perbedaannya hanya di sini. Jadi untuk di sorting data, nah kita itu bekerja dengan satu objek, jadi kita nggak ada lagi courses, core, dan courses name. Di sini. Itu perbandingannya. Jadi di sini kita bukan menggunakan dua variabel, ya, ada name sama score, tapi kita menjadi satu kesatuan. Nah ini, jadi courses, karena course sendiri, itu udah memiliki field name dan score, sehingga jika satu field ini di-compare dengan field lain dan kemudian ditukar, maka satu objek ini akan ditukar ya. Kalau kita lihat nih, kita nukarnya per satu objek ya. Jadi kira-kira gini, jika nilai skor dari satu course lebih kecil dari skor dari course yang lain, maka ditukar posisinya. Tapi yang ditukar itu satu objek. Nah, ini tolong dipelajari. Jadi yang ditukar itu satu objek. Kalau metode sortingnya itu bisa dicari di bubble sort ya. Di bubble sort. Nah, intinya kalau sudah ngerti bubble sort, itu satu metode sorting yang umum, yang paling sederhana. Logiknya itu silakan dipelajari untuk bubble sort. Nah, tapi yang mau dijelaskan adalah pada saat melakukan sorting bubble sort dan pada saat membandingkan nilai, itu kita mengambil dari objek course, bukan persatuan seperti sebelumnya. Karena sebelumnya kita memiliki dua array, satu untuk name, satu untuk course. Kalau di sini kita hanya memiliki satu array, yaitu courses, di mana courses itu merupakan objek course yang isinya sudah ada field name dan score. Jadi itu konsep encapsulating. Oke, berikutnya setelah sorting data selesai dijalankan ya, saya nggak menjelaskan mengenai cara sortingnya, silakan dipelajari bubble sort. Nah, setelah metode sorting data selesai, maka akan kembali ke pemanggilnya, ke sini. Nah, setelah ini selesai, maka akan dijalankan baris berikutnya, yaitu show data. Oke, kita lihat show data. Nah, ini dia show data. Oke, nah, kita coba lihat show data. Nah, metode show data akan dijalankan dimulai dari biasa deklarasi. Ini ada deklarasi variabel. Nah, ini untuk mendapatkan jumlah elemen array-nya. Nah, berikutnya akan menampilkan tulisan informasi nilai siswa. Oke. Oke, kemudian berikutnya nama siswa persen %.
Nah, bentar. Oke, di mana persen S ini itu menampilkan student.getName. Oke, student.getName, kalau kita lihat itu metodenya di student.getName. Mana student ya? Student. Oh, di atas kayaknya. Ini kitnya. Ya. Jadi ini setelah menampilkan nama siswa persen S, rata-rata persen S ini itu menampilkan ini, memanggil metode student.getName. Oke, kita lihat student.getName. Oh, nah student.getName itu dia sesederhananya mengambil nilai dari field name ya, mengambil nilai dari field name. Oke, kita lihat. Sorry. Kalau kita lihat student, ya, kita udah lihat nih, student itu field name-nya adalah Christian ya. Jadi waktu pemanggilan string getName itu sebenarnya sederhananya mengembalikan nilai dari atau mengambil nilai dari student field name Christian. Oke. Nah, karena nama apa? Karena nilai field name-nya Christian. Nah, tadi ya. Oke. Nah, ini. Ini. Berarti student.getName ini balikannya Christian ya. Oke, kita evaluasi biar jelas. Jadi ada pemanggilan. Nah, ini nggak lebih mengakses ini this.name. Oke, this di sini itu adalah objek student. Objek student tuh ini. Nah, dia ngambil field name-nya. Field name-nya ini Christian. Ini hasilnya adalah oke, jadi getName itu kalau kita lihat ya return this name. Nah, di mana this name sendiri itu sebenarnya sesimpel mengembalikan nilai dari field name yang saat ini nilainya Christian. Nah, sehingga persen S ini itu menampilkan Christian. Oke, nah itu baris yang ini. Nah, kita akan teruskan ke baris berikutnya, yaitu ini. Ini simple, itu menampilkan tulisan biasa. Oke, jadi muncul tulisan hasil ujian pelajaran siswa diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Betul ya? Oke. Nilai tertinggi. Oke, kita balik. Baru kemudian ini ini nggak lebih menampilkan persen minus 3S itu menampilkan ini. Jadi persen S ini menampilkan no, tipenya string. Persen S yang kedua itu menampilkan pelajaran. Baru persen S yang ketiga itu menampilkan nilai. Oke, karena ini walaupun bukan dalam bentuk variabel, tapi ini adalah string no, ini adalah string pelajaran, ini adalah string nilai. Jadi cocok ya. Dia menampilkan string, yang kita berikan string. Dia menampilkan string, kita berikan string. Ya, dia menampilkan string, kita berikan string. Nah, sehingga ini kira-kira sebagai berikut.
-3 itu dia berarti rata kiri ya. Rata kiri, sehingga ini diganti menjadi 0. Dan lebarnya 3. Jadi 1, 2, 3. Kemudian diikuti dengan pelajaran. Lebarnya 15, rata kiri. Ya udah ganti aja pelajaran 15. Pelajar. Kita hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12, 13, 14, 15. Oke. Berikutnya persen S itu menampilkan nilai. Oke, itu yang di baris ini. Kemudian baris berikutnya ini simple, tinggal copy aja. Tampilkan biar rapi lah ya. Oke. Kemudian ini looping. Looping lagi. Ini looping untuk menampilkan data. Oke, coba kita ini ya. Coba kita simulasikan. Jadi ini pertama count sama dengan 0. Jadi ya count sama dengan 0. Oke. Kemudian ada ekspresi count lebih kecil dari course size. Oke, kalau kita isi count-nya 0, core size-nya 3. Apakah 0 lebih kecil dari 3? True. Karena true, maka badan ini dijalankan. Ya, badan for dijalankan, ini ada ekspresi. Oke. Kita evaluasi. Kita isi count-nya sama dengan 0. Ini artinya adalah kita mau ambil elemen indeks 0, ya, elemen indeks 0 dari courses, kemudian ditampung di course. Kita lihat, nah ini. Oke. Jadi ini adalah kita mau ngambil elemen ke 0 dari courses dan disimpan di course. Kita ambil aja nih. Sehingga ini berubah menjadi oke, coba ya kita ulang ya. Jadi, nah, ekspresi ini course sama dengan courses 0, artinya kita mau ambil indeks 0 dari courses, yaitu ini. Ya, bentar ya. Jadi ini adalah indeks 0 dari courses dan nilainya ditampung di course. Ya udah kita ambil aja nih courses 0 itu kita ambil copy. Nah, jadi hasil akhirnya gini, bahwa variabel course itu akan menyimpan objek kelas course di mana fieldnya name-nya IPA, skornya 80 sesuai dengan elemen ke 0 dari courses karena ini elemennya 0. Oke, itu hasil eksekusi ini. Nah, kemudian kita jalankan ini. Oke, nah ini itu menampilkan kira-kira gini. Oke ya, jadi dia persen 3D, kemudian persen minus 15S, persen F. Nah, 3D di sini itu menampilkan count plus 1. Oke, kita ganti ya, count plus 1. Count saat ini adalah berapa? 0 ya. Count plus 1 itu artinya 1. Tapi dia 3 karakter. 2, 3. Oke. Oh, dan ini rata kanan ya, sorry. Karena nggak pakai minus, dia rata kanan. Oke.
Gimana nggak sih, rata kanan nggak sih? Ini belum ya. Ini coba kita jalankan PKN tadi 70 ya. Oh iya benar, rata kanan. Oke. Nah, berikutnya star. Berikutnya persen 15S. Persen minus 15S. Minus ini rata kiri ya. Yang ditampilkan adalah course get name ya. Course get name. Ya, kita lihat aja. Kita punya course get name, berarti dia ngambil name. Name-nya adalah IPA. Oke, langsung kita ganti. Ini nangkep ya. Jadi bahwa dia ini course get name. Kalau kita lihat course get name itu nggak lebih dari course get name ya. Dia return ya. Course get name itu nggak lebih dari return ini. Coba deh, nggak apa-apa, kita coba simulasikan. Oke, tar. Itu ini. Oke, nah, kita lihat nih. Jadi ini ada persen D, tadi udah kita lihat, ganti jadi 1. Nah, ini persen minus 15S. Di mana dia menampilkan course get name ya, memanggil metode. Nah, kita tahu metode get name. Jadi metode get name dari course itu nggak lebih mengembalikan nilai field name. Nah, di mana kita tahu nilai field name dari course saat ini itu adalah IPA. Sehingga persen 15S ini itu menampilkan IPA ya. Oke. IPA sebanyak 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, oke. Kemudian ada persen F. Persen F ini itu course get score. Nah, kita lihat ya. Hampir sama. Tapi get score ya. Betul kan ya? Get score. Kalau kita lihat metode get score, itu nggak lebih mengembalikan di score ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat metode get score, itu sebenarnya mengembalikan nilai field di score. Sehingga course get score itu bentuknya this.score, yang notabene itu mengakses field score yang nilainya 80. Yes. Oke, sehingga persen F ini itu akan menampilkan 80. Oh sorry, ya ini kita belum bahas sorting ya. Nah sebenarnya kalau kita sorting, nah ini belum ya. Ini kita kelupaan nih. Jadi hasil sorting, jadi ya inilah kita sorting manual aja ya. Memang kita belum bahas tadi. Karena asumsinya nanti silakan masing-masing pelajari. Hasil sorting ya. Hasil sorting. Hasil sorting pastilah. Kalau kita sorting dengan ini dengan angka berarti matematika paling atas. Oke. Matematika paling atas. IPA nomor 2, PKN nomor 3. Oke, nah ini kita sorting manual aja. Oke, jadi kira-kira gini ya. Nah, sehingga ini kita ganti. Ini bukan IPA courses, tapi nah ini. Yes. Sehingga ini jadi ganti matematika. Ini 90. Ini pun ganti jadi matematika. 10, coba ini 15 tadi. 2 ke 4. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ya, itu ya, jadi iterasi pertama ya. Jadi count sama dengan 0. Oke, kita balik lagi ke sini. Oh ya, ini. Ke ini ya. Kita udah nampilin 1. Jadi seperti ini, 1 matematika 90. Nah, sampai ke baris ini, maka akan ke bagian increment. Nah, count di sini ditambahkan 1. Count ditambahkan 1 sehingga menjadi 1. Kemudian ada ekspresi yang perlu kita evaluasi. Nah, karena ini count 1 ganti 1. Ya. Ini ada ekspresi yang perlu kita evaluasi. Apakah count lebih kecil dari core size? Saat ini count-nya 1, core size tetap 3, true ya. Maka bagian ini akan dijalankan. Ada ekspresi ini. Oke, kalau kita ganti core size sama dengan 1. Kalau kita ganti, itu sebenarnya nggak lebih ini mengambil elemen courses dengan indeks 1, yaitu ini yang IPA ya 80. Jadi ini indeks 1-nya 0, indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Oke, kita ambil. Hingga hasil dari eksekusi baris ini, maka kita mendapatkan variabel course itu isinya adalah objek dari course dengan nilai field name IPA dan field score 80. Kemudian akan tampil seperti ini lagi. Oke, kita lihat persen 3D-nya itu menampilkan count plus 1. Count kita 1 tambah 1 berarti ini 2. Ya, jadi persen D ini menampilkan count plus 1. Count kita 1. 1 tambah 1, 2. Baru lebarnya 3. Baru kemudian ini persen 15S. Sama seperti sebelumnya. 15S itu adalah course get name ya. Course get name ini IPA. Sehingga ini diganti jadi IPA. Nah, tapi 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian bagian ini persen titik 0 F ini adalah get score ya. Get score. Kita copy aja dari atas. Jadi get score ini nggak lebih mengakses field score dari objek course yang saat ini nilainya 80. Oke, sehingga ini berubah menjadi 80. Oke, nah dengan cara yang sama ya. Ini nanti count-nya dengan cara yang sama di sini sampai ke sini akan naik ke bagian increment. Count ditambah 1. Count-nya 1 jadi 2. Kemudian kita evaluasi ekspresinya, dimana count diganti nilainya 2. Jadi ekspresinya masih true, maka dijalankan course ini. Itu kita mengambil course itu, ekspresinya kita evaluasi lagi. Kita ganti count-nya dengan angka count sekarang 2. Nah, kalau kita lihat ini artinya kita mengakses elemen indeks 2 ya, dari courses. Indeks 2 dari courses.
indeks 2 dari courses 0, 1, 2 ini berarti. Oke, kita copy. Nah, kita dapatkan courses adalah objek course dengan name PKN skor 70. Nah, kita balik lagi ini, nampilkan ini. Nah, oke, persen D ini menampilkan count plus 1. Count kita 2, tambah 1, 3. Oke. Nah, kemudian ini persen 15S ini menampilkan course get name ya. Di course get name, nah kita lihat ya. Ini menampilkan course get name. Ini menampilkan account, ini menampilkan course get name, ini menampilkan get score. Nah, kita ke get name dulu. Course get name. Oke, kalau kita ganti itu nggak lebih mengakses nilai field name ya, yaitu saat ini PKN. Begitu juga get score, itu nggak lebih mengakses nilai field score yang saat ini 70. Nah, sehingga kita ganti aja. Ini menampilkan 15S, ini menampilkan name PKN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian ini menampilkan 70. Oke. Nah, kalau dilihat hasilnya seperti ini. Oh, sorry, satu lagi belum. Yaitu menampilkan ini. Terakhir, kita menampilkan ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, mari kita lihat. Kita lihat. Oke ya, kita mulai dari awal lagi ya. Nah, ini. Student, oke. Student constructor info sama. Student exam constructor info sama. Program mengelola nilai siswa sama. Nama siswa Christian sama. Jumlah pelajaran 3 sama. Course constructor info. Course constructor info. Pelajaran ke-1, nama IPA. Nilai 80. Kemudian course instructor constructor info. Pelajaran kedua, matematika 90. Course constructor info. Dan pelajaran ketiga, PKN 70. Informasi nilai siswa, nama siswa Christian. Hasil ujian pelajaran siswa diurutkan berdasarkan yang tertinggi. Nomor pelajaran nilai 1 matematika 90, 2 IPA 80, ketiga PKN 70, dan terakhir adalah garis penutup. Nah, jadi seperti itu penjelasan detail mengenai cara kerja keempat kelas ini. Jadi kita mengerjakan soal yang sama, soal latihan 2 dari lesson 6, tapi dengan menggunakan konsep kelas yang benar dan juga konsep encapsulation. Itu menghasilkan 4 kelas, dan cara kerjanya tadi seperti itu. Kelihatannya seperti ribet, tapi memang kenyataannya seperti itu nanti jika kita membuat program. Jadi kita jarang membuat program hanya dalam satu kelas, tapi kita akan membuat banyak kelas. Nanti masing-masing kelas nanti akan ada penamaannya. Jadi encapsulation sendiri itu akan ada namanya. Ini contohnya, ini ada grupnya namanya apa. Ini kalau student dan course itu sama, itu grupnya apa. Tapi
Yang mau kita jelaskan di video ini adalah bagaimana cara kerja semua kelas ini, keempat kelas ini, yang sudah menerapkan konsep kelas yang benar dan konsep encapsulation, itu dalam menyelesaikan soal latihan. Dan di mana untuk keempat kelas tersebut, itu relasi dari masing-masing seperti diagram berikut. Oke, jadi untuk materi atau materi kelas dan objek itu cukup panjang dan mulai tingkat kesulitannya mulai tinggi ya. Jadi silakan dipelajari dan dimengerti dari video yang disampaikan, karena dalam pembuatan program yang sebenarnya, nah seperti inilah source code yang akan kita buat. Akan terpisah-pisah dalam beberapa kelas, dan masing-masing kelas itu memiliki fungsi sendiri. Oke, jika seperti biasa, jika ada pertanyaan mengenai materi ini, itu boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti akan coba dibantu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya yang akan memakai konsep ini, sehingga kita semakin fasih dalam melakukan programming di bahasa pemrograman Java. Ya, sampai jumpa.